Shalom, selamat pagi anak-anak. Wah, bersyukur sekali ya. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan diri kita dan menyiapkan hati kita supaya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebelumnya Rosi Indra mau ajak anak-anak untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena punya Allah yang begitu luar biasa. Kami bersyukur karena Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk sekolah dan untuk melakukan aktivitas kami yang lainnya. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur ya, kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Terbuktinya dari Dia menciptakan langit dan bumi ini dengan sangat indah. Bulan dan bintang menyinari malam hari, matahari pada siang hari. Semua itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Maka dari itu, Rosi Indra mau ajak anak-anak nih untuk memuji, memuliakan Tuhan kita yang hebat itu. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat hebat. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita dapat belajar tentang Tuhan Yesus dan kita juga dapat bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat pagi teman-teman, bersyukur hari ini kita boleh ketemu lagi dan kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong siap kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dan sertai waktu ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, apakah pernah punya pengalaman yang menyedihkan? Yaitu ditinggal meninggal oleh seorang yang kalian kasihi. Lausu punya pengalaman di suatu siang ketika Lausu masih kelas 1 SMP. Waktu itu Lausu dihubungi oleh guru untuk diminta pulang. Lausu tidak mengerti apa yang terjadi. Kemudian dalam perjalanan Lausu baru mengetahui kalau nenek Lausu meninggal. Waktu tahu hal itu, Lausu begitu sangat sedih karena Lausu sangat mengasihi nenek Lausu. Teman-teman, nenek Lausu ini sebenarnya sakit memang. Tapi Lausu tidak menyangka dia akan meninggal secepat itu. Dalam perjalanan pulang, akhirnya Lausu sampai, kemudian Lausu menangis dan hal itu sangat menyedihkan. Karena Lausu berpikir Lausu punya kesempatan untuk berjumpa dengan Lausu. Teman-teman, kisah yang menyedihkan tentang orang yang meninggal itu juga ada di dalam Alkitab. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab yang meninggal namun mengalami mujizat daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini kita akan merenungkan dari Yohanes 11 ayat 1-45, yaitu kisah tentang Lazarus. Jadi ceritanya Yesus sedang ada di sebuah kota, kemudian ada pesuruh dari Maria dan Marta. Maria dan Marta adalah saudara dari Lazarus. Saat itu Lazarus sedang sakit dan Maria dan Marta berharap Yesus boleh segera datang menjumpai bahkan menyembuhkan Lazarus. Di dalam perjalanan hingga akhirnya pesuruh itu tiba, mereka menyampaikan semuanya. Kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk mereka tinggal lebih lama di kota itu. Bukannya segera datang, tapi Yesus memilih untuk diam dan tinggal di kota itu. Yesus mengatakan bahwa penyakit dari Lazarus ini tidak akan membawa kematian, tapi justru menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah akan ditinggikan. Teman-teman, hal ini kemudian tidak direspon oleh murid-muridnya tidak begitu mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Singkat cerita, setelah 2 hari berlalu, akhirnya Yesus pun memutuskan untuk datang ke Betania. Betania adalah kota tempat tinggal dari Lazarus. Di sana ketika Yesus berjumpa dengan Marta begitu sedih, menangis. Dan dia mengatakan, andai kata Yesus datang lebih cepat, mungkin Lazarus tidak akan meninggal. Setelah itu Yesus pun menyatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Orang yang sudah mati, di dalam dia akan bangkit. Marta tidak mengerti bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah Lazarus akan bangkit. Marta hanya mengerti bahwa ya kelak manusia akan dibangkitkan. Setelah itu Yesus berjumpa dengan Maria. Maria pun juga menangis, bahkan tersungkur di kaki Yesus. Melihat hal itu, Yesus begitu sedih dan Yesus pun menangis. Setelah itu Yesus datang ke depan kubur dari Lazarus. Di depan kubur itu Yesus memerintahkan untuk batu penutup kubur itu digulingkan. Hal ini tentu saja mengagetkan karena Lazarus sudah meninggal 4 hari.
Dan di dalam 4 hari tentu tubuhnya mungkin mulai membusuk. Tapi hal itu tetap dilakukan. Mereka percaya pada apa yang dikatakan Yesus. Kemudian batu itu pun digulingkan dan Yesus memerintahkan untuk Lazarus keluarlah. Seketika itu juga Lazarus keluar dengan berbalutkan kain kafan dan dia berjalan menghampiri Yesus. Hal ini sungguh mengagetkan orang-orang di sana. Hal ini sungguh suatu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka sungguh sangat senang karena mereka boleh berjumpa kembali dengan saudara mereka. Teman-teman, mungkin kita hari ini tidak pernah mengalami pengalaman yang demikian. Kita nggak pernah tahu ada orang yang bangkit dari kematian dan boleh bersama-sama dengan kita lagi. Dan mungkin kita nggak akan pernah mengalami hal itu, teman-teman. Tetapi kebenaran firman Tuhan di sini adalah hal ini sungguh-sungguh terjadi di waktu itu. Lazarus benar-benar sudah meninggal dan Yesus benar-benar membangkitkan Lazarus dari kematian. Pencatatan Alkitab 4 hari kematian Lazarus menyatakan bahwa Lazarus benar-benar sudah meninggal. Bahkan Yesus pun menunggu 2 hari. Itu bukan untuk mengulur waktu, tapi sungguh menyatakan bahwa Lazarus harus benar-benar mati. Untuk kemudian Yesus menyatakan kemuliaan Allah melalui membangkitkan Lazarus. Teman-teman, mungkin kita berpikir, kenapa kok hari ini Tuhan tidak membangkitkan orang mati secara langsung, secara fisik? Orang yang mati Tuhan bangkitkan, dan itu membuat orang mungkin bisa percaya kepada Yesus. Teman-teman, jauh lebih besar daripada membangkitkan Lazarus. Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa ia berkuasa atas kematian. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah benar-benar bangkit di dalam sejarah, dan itu menyatakan ia berkuasa atas kematian. Teman-teman, kebangkitan Yesus itu menyatakan kemuliaan Allah. Kisah tentang Lazarus itu adalah kisah yang menyatakan bahwa Yesus memang membangkitkan orang lain. Tetapi di dalam kebangkitannya, Yesus sendiri menyatakan bahwa maut itu tidak berkuasa atas hidupnya. Teman-teman, lalu apa hubungannya hal ini dengan kita hari ini? Ini teman-teman berpikir, ya kematian itu masih jauh, kematian itu hal yang kami masih muda, gitu. Masih kecil, dan itu jauh dari kita. Satu hal teman-teman, apa yang dinyatakan Yesus melalui kebangkitannya adalah yang mengajak kita semua untuk percaya kepada Dia. Percaya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup itu. Setiap orang yang mati di dalam Dia, suatu hari akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita mau belajar sama-sama untuk percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Kita belajar percaya bahwa melalui Yesus, melalui percaya kepada Yesus, kita beroleh kehidupan kekal. Jadi teman-teman, apa yang dikerjakan Yesus melalui membangkitkan Lazarus di dalam kisah hari ini, itu menyatakan kemuliaan Allah. Menyatakan bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah yang berkuasa atas kematian. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, boleh meneguhkan kita, boleh menolong kita untuk terus percaya bahwa Yesus berkuasa atas kematian.
dan percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Engkau berkuasa atas kehidupan setiap kami. Dan di dalam Engkau kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan, tolong setiap kami boleh belajar untuk sungguh percaya kepada Engkau. Bukan saja memegang kehidupan kami, tapi sungguh memiliki rencana di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dan menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Memang kita tidak memberikan secara langsung ke kantong ini, tapi kita bisa memberikan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau dengan scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah jam 8 pagi di channel GKA Gloria Pacar. Nah sekarang Los Indra sama Papa Ulus mau pamit nih, mau makan-makan dulu. Jangan pengen ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.